لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tatamhuha wa khaliqan nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya kita bisa melangkahkan kaki kita dapat bermuajahah kembali, kita dapat berkumpul di dalam satu majlis, yakni majlis ilmu. Insyaallah akan kita bahas kembali, akan kita pelajari kembali nasihat-nasihat yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan alhamdulillah kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bab yang ketiga, nasihat yang ke-10. Sedikit kita mengingat kemarin yang kita bahas bersama, nasihat yang ke-9 dan ke-10. Nasihat yang ke-9 ini nasihat malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Rasul, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Hiduplah sesukamu, tetapi ingat pasti kita semua akan mati. Pasti kita semua akan berjodoh dengan kematian. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapapun, ya, cintailah siapapun saja itu, tapi ingat pasti kita akan berpisah. Wa'mal man syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan beramallah, berbuatlah kalian sesukamu, tetapi ingat setiap perbuatan yang kita lakukan fa innahu majziyun bihi, semuanya akan ada timbal baliknya ataupun balasannya. Kemudian nasihat yang ke-10 termasuk salah satu di antara keutamaan mereka yang senantiasa menjaga wudu mereka, tetap menjaga sunnah-sunnah dalam wudu meskipun mereka dalam kondisi yang susah.
dan mereka juga yang senantiasa melangkahkan kakinya menuju sholat liadai sholatil jamaah, menjaga sholat jamaahnya, dan juga mereka yang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Maka tiga golongan tersebut akan mendapatkan naungan yang mana pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang telah kita kaji kemarin di pekan yang lalu bersama Ustaz Khalil, kondisi pada padang mahsyar begitu mengerikan sehingga tiga golongan tersebut akan mendapatkan naungan yang mana naungan tersebut hanya diberikan kepada mereka yang senantiasa menjaga wudunya dalam kondisi susah, mereka yang senantiasa melangkahkan kaki menuju sholat jamaah dan memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Tapi masih banyak juga amalan-amalan yang lain yang memiliki keutamaan tersebut. Ayo ikhwah jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut pada nasihat yang ke-11. Bismillah, kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu al-hadiyata asyarata. Nasihat yang ke-11. Qila li Ibrahim alaihi salam. Dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan. Qala bi salasati asya'a. Dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala ittakhadaqallahu khalilan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar untukmu sebagai apa? Kekasih Allah. Karena beberapa nabi itu memiliki julukan-julukan yang diberikan kepadanya ataupun gelar yang diberikan kepada para nabi. Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Musa alaihissalam Kalimullah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ini yang mana Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Tapi setelah itu Nabi Musa masih belum puas, ya. Masih pengen melihat. Masih pengen melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Lihatlah ke suatu gunung, ketika gunung tersebut masih mampu utuh, masih mampu berdiri, ya, maka engkau akan bisa melihatku." Ya. Falamma ra'al jabala, ketika Nabi Musa melihat gunung, niscaya gunung tersebut langsung hancur. Ya, langsung hancur karena tidak kuat, ya. Tidak kuat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan wujudnya di muka bumi, gunung pun tidak kuat untuk melihatnya. Maka seketika itu Nabi Musa alaihi salam pingsan, ya. Pingsan. Falamma afaqa, ya. Kemudian setelah Nabi Musa alaihi salam ini sadar, beliau langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Nah, di sini kita membahas Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, bagaimana engkau bisa mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri
ghairihi. Saya lebih memilih perintah Allah Subhanahu wa taala atas perintah selain perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi nuskhatin makhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Dalam nasakh yang lain, dalam redaksi yang lain, saya saya tidak pernah memilih perintah selain Allah. Ya, saya tidak pernah memilih perintah selain Allah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Ya. Aku tidak pernah wa mahtamamtu. Ini doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dari kata hamun. Ya. Artinya apa, Pak? Hamun. Sedih, ya, gelisah. Ya. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Dan aku tidak pernah gelisah, tidak pernah khawatir bima takaffalallahu li, dengan apa yang sudah takaffalallah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menanggungnya untukku. Penjelasan dari Syekh Nawawi, ai ma kuntu bi amrin mata hamalallahu li minar rizki. Saya tidak pernah ngoyo, tidak pernah bersusah-susah payah atas suatu perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya untukku dari sebagian dari rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ma ta'asyaitu ai ma'akal tu waqtal isya waqtal masa, ya. Saya tidak pernah makan sore, wa ma taghadaitu, dan juga tidak pernah makan siang, ai ma'akal tu waqtal ghoda ini waktu zuhur, ya, waktu siang, illa ma'a ad-dhaifi, kecuali saya makan bersama tamu. Atau dalam riwayat yang lain, ruya annahu alaihi salam kana yamshi mailan aw mailaini li talabi man ya'kulu ma'ahu alaihi salam. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki kebiasaan, ketika waktu makan tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam jalan beberapa mil ataupun 2 mil untuk mencari siapa yang mau diajak untuk makan. Ini kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 hal, ya. Bisalah sati asyain ikhtarallahu Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama, ketika kita melihat kisah yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, ya. Kisah-kisah bagaimana kepatuhan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat luar biasa. Dalam surat Asy-Syu'ara pun juga dikisahkan, ya, dari awal beliau mencari Tuhan beliau, ya. Mencari Tuhan beliau dikisahkan dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am, beliau berkata kepada bapaknya, siapa bapak Ibrahim? Azar, ya. Wa id qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidu asnaman aliha. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar, apakah engkau menjadikan patung ini sebagai alihah? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada di kesesatan yang sangat nyata. Kemudian beliau melihat bintang. Falamma ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ketika menyaksikan bintang, beliau Ibrahim berkata, apakah ini Rabbku? Falamma afaqa qala la uhibbul afilin. Maka ketika bintang tersebut hilang, maka sungguh saya tidak menyukai Tuhan yang bisa hilang. Lantas ketika
keesokan harinya beliau melihat bulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Maka ketika beliau melihat bulan yang begitu terang, beliau mengira itu adalah Rabb-nya. Maka ketika hilang lagi, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berdoa, fa illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Jikalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian yang ketiga, beliau menyaksikan matahari. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Wah, ini lebih besar, lebih besar dari bintang dan bulan. Kemudian beliau mengatakan falamma afala qala inni bari'um mimma falamma afala qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Berarti pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagian juga menjadi penyembah matahari. Ya. Falamma afala qala ya qaumi, wahai ya kaumku, saya berlindung kepada apa yang telah engkau persekutukan. Nah, itu awal ya, awal dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari jati dirinya sebagai seorang hamba, mencari siapa Rabb-nya. Maka dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim, ya, menemukan, ya, siapa itu Al-Khaliq dan penciptanya. Kemudian kembali ke tadi, ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya, Khalilullah. Nabi Ibrahim ini senantiasa mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala atas perintah yang lainnya. Ya, makhtartu amra ghairillah ala amrillah. Saya tidak pernah mendahulukan perintah selain Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya angkat ya kisahnya tentang apa? Ketika beliau awal mula berada di suatu lembah yang sangat gersang. Ya, di suatu lembah yang sangat gersang. Sebelumnya Nabi Ibrahim dan istrinya itu belum dikaruniai anak cukup lama. Kemudian setelah beliau memiliki anak, Nabiullah Ismail alaihissalam di usia yang sangat kecil, masih balita, ya, masih kecil, beliau dan istrinya Nabiullah Ismail alaihissalam dan istri Nabi Ibrahim ini apa? Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal yang seadanya, dengan kondisi tanah yang sangat tandus, kemungkinan memang tidak dapat ditemukan bahan makanan ataupun bekal untuk dimakan. Atas dasar perintah Allah, Nabi Ibrahim langsung berangkat, ya, langsung berangkat tanpa menoleh kepada istri dan anaknya. Ya, dikhawatirkan apa? Ya, karena Nabi itu juga manusia, sifat manusiawi Nabi Ibrahim ini muncul, merasa kasihan ataupun iba, ya, tidak mau. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim jalan, tetap jalan, hingga akhirnya sang istri bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini yang diperintahkan Rabb-mu kepadamu, ya, untuk hijrah, untuk pergi meninggalkanku ke suatu tempat? Maka Nabi Ibrahim hanya memberikan isyarat yang mana isyarat tersebut iya. Lantas jawaban istri beliau, Nabi Ibrahim, idzan la yudayyi'unallah. Maka jika ini perintah Rabb-mu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita.
Ini sangat berat ya. Ketika kita dihadapkan dengan kewajiban kita, ya, kewajiban kita yang paling utama sebagai seorang hamba, bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah salat. Dan dalam Al-Qur'an, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dan waktu-waktu salat itu ya sudah tertera ataupun sudah dicantumkan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dan itu semua penjelasan waktunya ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dalam surat Toha ya, kurang lebih surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban sholat ini, itu ada kaitan eratnya terhadap rezeki seseorang. Dalam surat Toha, saya kurang ingat ayatnya, berbunyi wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Ayat tersebut diperintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Nah, Rasul ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala wa'mur ahlaka bis sholati 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha. Dan senantiasa bersabarlah atas mendirikan sholat. Karena dalam mendidik keluarga, dalam mendidik anak pun ya, perlu proses yang sangat panjang. Ya. Enggak seketika ketika kita hanya memerintahkan anak untuk sholat, mereka senantiasa langsung berangkat. Atau dalam beberapa pengelompokan, ya, ulama itu mengelompokkan masa mendidik anak ya, itu menjadi 3 fase ya, atas dasar tadi dari sholat ya. Ketika anak berusia 7 tahun ya, itu sudah diperintahkan untuk sholat, sehingga dari usia 1 tahun sampai 7 tahun ini ya, dalam mendidik anak ini kita ibaratkan anak itu sebagai seorang raja. Ya. Dalam syariat, ya, dalam mengajarkan syariat ini perlu kesabaran terhadap pendidikan kita kepada anak kita. Ya, kita jadikan sebagai raja. Dengan apa? Berarti apa? Kita boleh mengenalkan anak-anak itu dengan ajaran agama, tapi tidak boleh terlalu keras. Kita boleh mengenalkan seorang anak-anak di usia 7 tahun ke bawah itu dengan masjid. Tapi tidak harus kita memaksa mereka harus ikut ke masjid. Kita boleh mengenalkan anak-anak perempuan kita harus menutup aurat, harus mengenakan jilbab. Tapi tidak harus kita paksa harus senantiasa berjilbab. Tapi karena apa? Ketika umur segitu mungkin dipaksa, itu akan berdampak negatif untuk usia-usia setelahnya. Kemudian 7 tahun setelahnya, ini berarti masa-masa menjelang balik ya. Nah, kita perlakukan seorang anak itu seperti seorang prajurit. Seorang prajurit ya, karena prajurit itu pasti kalau mereka melanggar ada sanksinya. Kita mulai tegas. Dengan dalil apa? Sholat juga. Wadribuhu li ashrin. Dan pukullah anak ketika di umur 10 tahun itu tidak mau melakukan sholat. Nah, tentunya dengan pukulan, ya, dengan pukulan lita'dib, dengan pukulan yang mengajarkan, jangan sampai membekas luka. Nah, kemudian setelah itu di 7 tahun yang ketiga, berarti usia 15 tahun ke atas, anak sudah mulai dewasa. Nah, itu kita jadikan anak itu sebagai kawan diskusi. Ya, mulai kita pahamkan, mulai kita ajak diskusi, mulai kita ajak ngobrol ya, dengan bahasa yang
sebagaimana bahasa kawan, bukan sebagaimana bahasa memarahi ataupun membentak seorang anak. Nah, itu sebagian ulama ada yang mengelompokkan fase pendidikan dalam seorang anak ini ketika 3 fase tadi dijalankan dengan benar, seorang orang tua mereka betul paham tentang fase tadi di usia 7 tahun pertama, jangan tinggalkan anak tentang pelajaran-pelajaran syariat. Kita ajarkan yang pokok-pokok, ya, sholat, kemudian pemahaman tentang akidah, keyakinan, itu jangan lepas dari seorang anak. Kemudian usia 7 tahun agak kita keras sedikit, mulai ada sanksi atau dan sebagainya, sehingga nanti ketika usia balik pun anak juga sudah mulai bisa diajak diskusi. Itu sebagian ulama ada yang merumuskan fase pendidikan anak menjadi 3 kelompok. Ataupun nanti ketika kita mendapati fase-fase yang lainnya itu juga rumusan-rumusan mereka penulis-penulis kitab tentang dalil-dalil yang ada. Karena saya sempat membaca tentang buku Fitrah yang ditulis oleh Ustadz Abdul Khalik Semarang. Itu beliau pernah ngisi juga di Masjid Latifah itu. Itu menyebutkan fase anak menjadi beberapa kelompok 5 sebenarnya 5 fase. Nah, itu kan berbeda. Jadi ketika kita mendapati bukan berarti hanya 3 fase tadi cara dalam mendidik seorang anak. Kembali ke pembahasan. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala ala amri ghairihi, atas perintah selainnya. Ketika diperintahkan untuk hijrah, Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah mengerikan dan ekstrim perintahnya untuk menyembelih sang putra. Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendak disembelih oleh sang ayahnya. Ya. Nabi Ismail pun juga langsung seketika mendengar itu wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail pun juga siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keseharian kita, ya, ketika kita ingin menjadi golongan yang mana golongan tersebut diberikan julukan Khalilullah ataupun kasih sayang Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita bisa mengusahakan tersebut. Mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala atas perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa mahtamamtu bima takafalallahu li, dan saya tidak pernah risau, tidak pernah gelisah atas apa yang telah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Arba'in yang cukup panjang, itu hadis yang keempat, itu menceritakan tentang proses kelahirannya manusia. Ya, di situ di umur 40 hari yang ketiga, berarti sekitar 3 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat fayanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Maka ketika janin tersebut masuk pada usia 40 hari yang ketiga, atau kita katakan sebagai 4 bulan, itu malaikat meniupkan ruh dan ditetapkan baginya 3 kalimat. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Ya. Ajal, kematian, rizki, susah dan bahagia, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang pasti ini telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah gelisah, tidak pernah
khawatir terhadap hal yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian beliau tidak pernah khawatir, ya. Pasti itu akan terjadi pada diri kita. Tapi dalam ceritanya Nabi Ibrahim pernah hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut, ya. Namun ketika hendak dicabut, Nabi Ibrahim enggan. Aro'aita habiban yaktulu habibahu. Apakah engkau pernah melihat seorang kekasih itu membunuh kekasihnya? Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga mengatakan kepada malaikat, ya, aro'aita habiban yakrahu liqa'a habibihi. Apakah engkau juga lihat seorang kekasih itu enggan untuk dipertemukan dengan kekasihnya? Lantas Nabi Ibrahim, idzan ikbit. Kalau begitu udah ambil saja nyawaku. Tapi itu kan tingkatan Nabi Ibrahim, ya. Karena beliau Khalilullah. Sudah mendamba-dambakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan satu-satunya adalah apa? Kematian. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini senantiasa tenang, tidak pernah gelisah dan khawatir atas apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Ajal, rezeki, bahagia dan sedih. Dan bahagia pun tadi di ayat yang telah kita sebutkan di awal tadi, surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati 'alaiha wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk mendirikan sholat wastabir 'alaiha. Betul, kita harus senantiasa sabar dalam mengajarkan keluarga kita untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Itu butuh kesabaran dan proses yang panjang, ya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh kami, Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta rizki kepadamu, wal la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan timbal balik yang baiklah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kamu untuk mencari rizki atas keluargamu sehingga dengan itu kamu menelantarkan sholat. Pertama, harusnya apa? Sholat ataupun kewajiban kita sebagai seorang hamba itu ditunaikan dulu. Bukan berarti ketika kita terus sibuk melalaikan kewajiban kita, melalaikan ibadah ketaatan yang paling utama, yakni ibadah sholat ini, dengan menggunakan waktu-waktu itu untuk mencari rezeki, ya. Apakah itu sesuai yang akan kita dapatkan? Banyak sekali mereka yang menghabiskan hidupnya yang seperti itu, hidupnya pun juga masih biasa saja. Jadi ada keterkaitan erat antara rezeki yang kita dapatkan itu dengan sholat. Maka ketika sholat kita baik, sholat kita benar, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar, ya, kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala tadi 4 hal, ya. Ajal, rezeki, bahagia dan susah itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada pertanyaan, berarti takdir buruk itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, ada takdir buruk, tapi ketika kita sikapi dengan apa yang diarahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu sejatinya semuanya baik. Ya. Ajaban li amril mu'min, in asobathu syaqara fakana khairal lahu, wa in asobathu dharra sabara fakana khairal lahu. Perkara orang beriman itu sangat luar biasa, ya. Ketika dia dihadapkan dengan perkara yang bahagia, perkara yang menyenangkan, ya, perkara yang
ia sukai, kemudian dia wujudkan dengan rasa syukur, maka itu akan baik bagi dirinya. Sebaliknya ketika dia dihadapi dengan perkara dharra yang susah, yang tidak disenangi, ya, maka Rasul mengajak untuk senantiasa kita bersabar. Maka fakana khairul lahu. Semuanya akan mendapatkan kebaikan. Jadi meskipun ada istilah takdir buruk, semuanya itu adalah baik bagi hambanya. Itu yang kedua sih. Yang kedua, hal yang dilazimi Nabi Ibrahim, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Tidak pernah gundah, tidak pernah gelisah, tidak pernah khawatir atas apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Kemudian yang ketiga, wa mata asyaitu wa mata ghaitu itu illa ma'adh-dhaif. Ya. Nabi Ibrahim ini punya kebiasaan kalau makan itu ngajak-ngajak tetangga, ngajak-ngajak sahabatnya, ngajak-ngajak temannya. Ya. Bahkan dalam nuskhoh yang lain, dalam riwayat yang lain, beliau sengaja jalan-jalan untuk mengajak siapa yang mau diajak makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini amalan yang sangat luar biasa, yakni apa? It'amut ta'am, memberikan makanan kepada tamu, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, ya, memberikan makanan kepada orang yang sedang kebutuhan, itu termasuk amalan yang sangat luar biasa. Nah, dengan amalan tersebut makan ya. Makan itu ketika cuman kita niatkan rutinitas biasa saja. Sehari umumnya manusia makan 3 kali sehari. Udah kita lanjutkan, kita lakukan. Itu ketika hanya sebatas itu ya udah dia akan mendapatkan apa yang dia rasakan. Tetapi ketika kita makan tersebut ya, diniatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ketika kita makan itu agar diri kita kuat untuk melakukan ibadah, maka setiap nasi yang kita makan, setiap butir yang kita habiskan itu akan dinilai pahala yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini urgen sekali itu niat dalam setiap tindakan. Ya. Setiap buku fikih ya, ataupun hadis-hadis tentang fikih itu pasti mereka senantiasa mendahulukan bab niat. Ya. Bab niat itu sangat pentingnya pasti diletakkan di awal. Ya. Untuk apa? Mengingatkan setiap orang yang sedang belajar, setiap orang yang mau menuntut ilmu senantiasa meluruskan niat, ya. Senantiasa memperbaiki niat. Niat kita tolabul ilmi, ya, pertama lirafil jahli, untuk mengangkat kebodohan atas diri kita, untuk agar memudahkan jalan kita menuju surga. Niat-niat yang lainnya, niat-niat baik yang lainnya bisa kita niatkan. Sering juga kita dengar, wah masalah niat dalam ibadah itu tidak perlu kita sebutkan, nggak boleh, nggak usah tuh, nggak usah disebutkan. Nawaitu usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin, tidak perlu. Ya, ini dalam pembahasan fikih niat talaffudun niyah ataupun melafadzkan niyah ini dalam mazhab Syafi'i di masnun ataupun disunahkan. Ya, makanya amal-amalan yang sering kita saksikan beberapa teman kita, mereka sebelum sholat pasti sholli fardhu, ya, menunjukkan sholat yang hendak dilaksanakan. Begitupun wudu, nawaitul wudu ali rafil hadasin. Ya, saya niat wudu ini untuk menghilangkan hadas, untuk menunaikan sholat. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan termasuk rukun dari wudu. Ya, wudu itu harus menghadirkan niat kita mau bersuci, mau menghilangkan hadas, ya, mau membersihkan diri dari hadas kecil. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. 3 hal yang dilazimi Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga
Allah Subhanahu wa taala ini memilih beliau sebagai Khalilullah. Yang pertama, Nabi Ibrahim senantiasa mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala atas perintah selainnya. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah risau, tidak pernah gelisah, khawatir atas apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Ibrahim memiliki kebiasaan, ketika beliau hendak makan, ya, pasti beliau mencari teman untuk menemani beliau makan, mengajak tetangga, teman dekat, ya, orang yang sedang kelaparan, tamu dan lain sebagainya, itu termasuk amalan yang sangat mulia. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada nasihat yang ke-11 di bab yang ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah summa lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian,